Oke, kita akan melanjutkan pembahasan anti-lock brake system part yang kedua. Kita akan membahas tentang komponen rem ABS. Nah, di sini terlihat pada gambar ya, komponen yang pertama itu adalah WSS, yaitu wheel speed sensor. Ya, letaknya itu ada di roda. Ya. Kemudian ada hydraulic unit. Ya. Ini ada hydraulic unit di sini. Nah, kemudian ada ABS control module. Nah, ini. Kemudian ada master cylinder. Ya, tadi yang komponen 1 sampai dengan 3 itu hanya ada pada komponen rem ABS. Nah, komponen nomor 4 master cylinder, yaitu ada di rem konvensional juga. Ya, ini master cylinder. Kemudian ada brake caliper 4 buah. Nah, ini di rem konvensional juga ada. Ya, 4 buah di masing-masing roda. Kemudian ada lampu peringatan ABS, ini letaknya di dashboard mobil. Kemudian ada G sensor, ya ini hanya untuk pada kendaraan 4WD ya atau all wheel drive. Nah, di skema kerja dari komponen-komponen tersebut ya, ini ada diagramnya. Sensor kecepatan roda ya, dia akan membaca kecepatan roda pada roda tersebut. Nah, nanti data tersebut akan dikirimkan pada ABS control module. Ya, misalkan ini kecepatan ini perlu dilakukan peningkatan penekanan rem, atau perlu dijaga konstan tekanan remnya, atau perlu dikurangi tekanan remnya. Ya, ini yang akan mengatur ya, ABS control module. Nah, nanti data tersebut ABS akan memberikan perintah pada hydraulic unit. Ya, dia akan mengatur tekanan rem. Nah, master cylinder dia akan memberikan tekanan rem kepada hydraulic control unit. Nah, nanti pada tindakan akhirnya ya, yang menentukan pengereman adalah kaliper ya, gaya pengereman. Itu skema kerja dari komponen rem ABS. Nah, kita bahas satu persatu setiap komponen yang tadi sudah disebutkan. Nah, wheel speed sensor ini dia yang membaca atau mendeteksi kecepatan putaran roda melalui sensor dan roda gigi yang terpasang pada roda. Ya, ini roda gigi ya yang terpasang pada roda. Jadi roda giginya ini akan berputar berbarengan dengan roda. Nah, ini wheel speed sensor ya, WSS-nya. Dia yang akan membaca atau mendeteksi kecepatan pada rotor ini ya. Kecepatan pada rotor ini. Nah, nanti wheel speed ini nanti akan merubahnya menjadi output tegangan yang akan diberikan kepada kontrol unit. Ya, ini ya gambaran dari output signal dari wheel speed sensor. Nah, ini gambar dari wheel speed sensor. Ya, ini rotornya. Rotor yang menempel pada poros roda. Ya, ini seperti magnet ya, ada yang setiap rotor itu ya, setiap gigi rotor itu ada yang magnet kutub utara dan juga ada magnet yang kutub selatan, sehingga ini akan membuat output signal pada wheel speed sensor ini ya. Nah, nanti dari wheel speed sensor ini ya, ada komponen hal IC dan hal elemen ya. Nah, nanti akan diberikan kepada komponen nomor 5 yaitu ESP control module. Ini gambar real dari wheel speed sensor. Ya, ini rotornya.
Nah, komponen yang nomor 2 yaitu ABS control module. Ya, ada ya secara fungsi ya, kita bahas fungsinya terlebih dahulu. Ada 3 fungsi. Ya, yang pertama adalah mengolah data dari sensor roda atau wheel speed sensor tadi dan mengendalikan tekanan minyak rem pada silinder roda melalui aktuator. Yang kedua adalah file save, yaitu untuk mengembalikan sistem ke pengereman konvensional bila terjadi kegagalan pada sistem ABS. Yang ketiga adalah self diagnostic, yaitu untuk mendiagnosa kegagalan pada sistem. Nah, di sini terlihat ada 2 gambar ya. Jadi ada 2 jenis ABS control module. Jenis yang pertama yaitu 3 channel. Jenis yang kedua adalah 4 channel. Ya, yang 3 channel ini ya, terlihat pada gambar nih ada 3 titik pada kontrol modulnya. Ya, ini bagian kontrol modul nih. Nah, di sini ada 3 solenoid ya, ada 3 solenoid valve. Ini bagian roda depan kanan, ini bagian depan roda kiri. Nah, untuk yang belakang ini dijadikan satu roda belakang kanan dan kiri. Ini yang 3 channel atau 3 way ya, 3 way. Nah, ini ada yang 4 channel ya, atau 4 jalan ya. Di satu kontrol modul itu terdapat 4 solenoid atau 4 channel ya, 4 jalan. Nah, ini adalah diagram input dan output dari pengereman rem ABS. Ya, jadi tadi fungsi yang pertama adalah pada rem ABS mengolah data dari sensor dan mengendalikan tekanan minyak rem. Nah, ini ABS control module menerima data input ya dari setiap roda wheel speed sensor yang LF, LR ya. Ini left front, left rear, kemudian right front dan right rear. Nah, juga dari stop lamp, dari diagnosis switch terminal, dari baterai voltage. Ya, ini input untuk ke ABS control module. Nah, setelah menerima data tersebut, ABS control module akan mengolah datanya. Apakah perlu ditingkatkan daya pengeremannya atau tekanan pengeremannya? Apakah perlu dijaga konstan tekanan pengeremannya? Apakah perlu dikurangi tekanan pengeremannya? Nah, dari data tersebut setelah diolah, ABS control module akan memberikan perintah ya kepada motor pump relay dan juga file save relay. Nanti dia akan memberikan kepada pump motor perlu ditingkatkan pengeremannya ya, tekanan pengeremannya, atau perlu dijaga konstan atau perlu dikurangi tekanannya. Nah, atau file save relay ini untuk menggagalkan sistem pengereman ABS jika terjadi kegagalan atau kerusakan ya. Nanti dia akan memberikan perintah kepada solenoid ya untuk melakukan intervensi pengurangan tekanan minyak rem pada masing-masing solenoid di setiap roda. Nah, dia juga ya, ABS ini memberikan output ya, kepada ini ya. Ini kepada data ya, ini bukan output sebenarnya. Data kepada ABS warning lamp jika terjadi kerusakan, kepada ECM ini untuk memberikan data kerja dari ABS, kemudian pada EBD warning lamp, dan juga kepada data link konektor untuk terhubung kepada soket scanner ya. Ini skema kerja dari ABS control module. Ini komponen yang ketiga yaitu hydraulic control unit. Nah, di hydraulic control unit ya, ini terlihat pada gambar realnya adalah seperti ini. Ini biasanya terletak di bagian kap mesin bagian depan. Nah,
Di sini ada brake lines ya atau pipa rem. Ini ada bagian yang nanti akan terhubung ke electronic control unit, ada pump motor, ada solenoid. Nah, solenoid ini berfungsi untuk mengatur tekanan minyak rem di kaliper dengan mengatur posisi anchor. Nah, pompa rem ini ya, pompa motor ini menurunkan tekanan minyak rem kaliper. Ya, karena yang meningkatkan tekanan itu kan master rem. Nah, pompa ini hanya menurunkan tekanan minyak rem kaliper dengan mengalirkan minyak rem ke akumulator. Nah, nanti kita lihat di skema besarnya. Akumulator mensuplai minyak rem tekanan tinggi ke kaliper bila diperlukan. Reservoir tank ini sebagai tempat penyimpanan sementara kalau tekanan minyak remnya berlebihan. Nah, kemudian filling valve ini mencegah tekanan akumulator berbalik ke master cylinder sehingga mencegah rem agar tidak menyentak. Kemudian bypass check valve untuk jalur kembali minyak rem dari kaliper ke master cylinder saat rem dilepas. Kemudian relief valve sebagai pencegah kelebihan tekanan dari akumulator yang dapat menyebabkan rem menyentak. Ya, ini skema atau diagram konstruksi sistem hidrolik. Ya, ini bagian kontrol hidroliknya ya. Ini yang sistem three way. Ini yang bagian untuk roda depan kanan, ini untuk roda depan kiri, ini untuk roda belakang kanan dan kiri. Ya, masing-masing di dalam hydraulic control unit ini ada solenoid valve, ada anchor, ada import port ya. Ya, jadi di masing-masing ini ada import. Sebentar. Nah, ini adalah roda depan kanan, ini roda depan kiri. Ya, ini roda belakang kanan, ini roda belakang kiri. Ini pedal rem dan master cylinder. Ya, ini jalur pengeremannya. Ya, dari sini, ya, kemudian ke sini. Ya, kemudian yang belakang nanti masuk ke sini. Nah, pengaturan tekanan minyak rem ini diatur oleh pump ini. Ya, dia yang melakukan pengurangan atau penurunan tekanan minyak rem jika terjadi slip untuk mencegah slip. Ya, di sini nanti akan masuknya dari terhubungnya ke relief valve. Ya. Jadi relief valve ini untuk mengurangi tekanan. Ya. Ini dari import ya, jadi masuk dari sini dari pedal rem masuk ke pump pressure cut valve, kemudian masuk ke akumulator, ya, kemudian masuk ke inlet port. Ya, ini skema dari sistem rem hidrolik. Ya, lokasi komponennya, yang pertama ABS HU atau kontrol modul, ini yang nomor 1. Kemudian ada G sensor nomor 2, ini untuk kendaraan 4-wheel drive. Kemudian ada wheel sensor, wheel speed sensor, ini letaknya di masing-masing roda. Kemudian ada stop lamp switch ya, ini nomor 4. Jadi tempatnya di pedal rem. Kemudian yang nomor 5 adalah ABS warning lamp. Ini adanya di dashboard mobil. Nomor 6 juga EBD. Nomor 7 monitor konektor. Ini lokasi komponen dari komponen ABS. Oke, demikian pembahasan kita
di part yang kedua kita membahas tentang komponen rem ABS. Terima kasih.